Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Eni Mardiana, guru dari SMA 5 CGP Angkatan 10. Nah teman-teman, kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang guru. Di sini ada Ibu Supatmi selaku guru ekonomi dari SMA 5 Kabupaten Depok. Baik, kita langsung saja ke Ibu Supatmi. Ibu Supatmi, Assalamualaikum Bu Supatmi. Ya, waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya Ibu Supatmi? Alhamdulillah. Baik, sehat ya. Baik, Ibu Supatmi, kali ini kita akan melakukan observasi nih ke Ibu Supatmi. Nanti Ibu Supatmi kan akan melakukan kegiatan mengajar di kelas membersamai anak-anak. Nah, namun sebelum kegiatan mengajar itu terjadi, ada baiknya kita lakukan pra observasi ya Bu ya. Nah, karena saya di sini selaku penilainya. Baik, Ibu Supatmi, sebelum kita observasi ini, adapun tujuan dari observasi yang kita lakukan ini nanti adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalan pembelajaran, persiapan apa yang akan Ibu Supatmi lakukan nanti ketika sebelum mengajar di kelas seperti itu. Baik, kita lanjut ya Ibu Supatmi ya. Ibu Supatmi, saya ingin paham sekarang kira-kira Ibu Supatmi tujuannya seperti apa di kelas? Ya, tujuan pembelajaran yang saya akan lakukan di sini yang ingin saya capai yaitu siswa mampu menjelaskan apa itu pengertian ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi apa itu kelangkaan. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi kelangkaan. Itu Bu, ada dua. Oke, ada dua itu ya. Baik. Selanjutnya Ibu Supatmi, kita berkaitan dengan area pengembangan yang akan Ibu capai nanti ke depannya. Nah, kira-kira dalam hal ini peristiwa pengembangan yang seperti apa yang akan Ibu impikan ke depannya terhadap siswa itu? Ya, dengan melihat keaktifan siswa, kemudian saya juga melihat dari hasil diskusi kelompok dan keterampilan siswa dalam mengemukakan pendapat seperti itu. Oke, berarti nanti lebih dan kurangnya siswa itu belajar dalam bentuk kelompok seperti Ya, itu. betul. Kemudian Ibu memperhatikan bagaimana keaktifan mereka di dalam kelompok. Kemudian bagaimana cara mereka terampil dalam berpendapat seperti itu ya Bu Oke, ya. ya, betul. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Kita berkaitan dengan strategi yang dipersiapkan oleh Ibu Supatmi. Nah, bisa Ibu Supatmi jelaskan kepada saya ada strategi apa saja yang akan Ibu terapkan? Ya, strategi yang saya gunakan di sini dalam pembelajaran itu berdiferensiasi, kemudian ada juga yang terintegrasi, kemudian pembelajaran yang ada kaitannya dengan sosial emosional. Kemudian saya membagi siswa tersebut menjadi beberapa kelompok kecil seperti itu. Baik. Nanti setelah Ibu Supatmi melakukan kegiatan di pembelajaran di kelas menggunakan perangkat pembelajaran yang sudah Ibu Supatmi susun, yang sudah Ibu Supatmi rencanakan, jelas nanti di sini saya akan mengadakan atau membuat sebuah catatan khusus nanti di sini ya Ibu Supatmi ya. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan nanti catatan yang akan kita buat adalah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu Supatmi. Nah, kemudian berikutnya kalau boleh tahu nih kapan Ibu akan melaksanakan sesuai dengan yang Ibu rencanakan ini? Ya, saya ada jadwal itu sekitar hari Jumat Bu. Hari Jumat jam pertama masih pagi ya, jam 1 dan jam kedua. Oke, baik. Berarti kita pelaksanaannya di hari Jumat ini ya. Nah, berarti kalau pelaksanaannya di hari Jumat, nanti setelah hari Jumat saya akan membersamai Ibu Supatmi lagi nih ceritanya. Nah, kita akan melakukan kegiatan pasca observasinya nanti. Saya akan memberikan catatan penilaian apa yang sudah Ibu lakukan, kemudian perbaikan-perbaikan dan sebagainya. Dan insya Allah ke depan ini tujuannya untuk memotivasi jalannya belajar mengajar kita bersama siswa. Itu aja Ibu Supatmi ya. Baik, kita jumpa lagi nanti di hari Jumat ya Ibu Supatmi ya. Oke, sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih banyak dan semuanya teman-teman. Demikianlah dari hasil wawancara kita dengan Ibu Supatmi untuk pra observasi.
Sampai di sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita sedikit rapikan meja kursinya, atau yang masih kotor silakan dimundur sampahnya. Ya, silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita belajar, baiklah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nanti ada Jenika, Fiora, Nabila, Aira. Hadir semua? Hadir. Kita masih diberikan kesehatan. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, di sini kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Ada. Oke, salah satu saja ya. Oke. Materi yang terakhir kita pelajari adalah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Untuk pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya peningkatan produk domestik dari suatu negara atau daerah. Sedangkan untuk pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik suatu negara atau daerah dalam jangka panjang. Oke, baik. Terima kasih, masih ingat ya? Amin. Kita akan mempelajari masalah ketenaga kerjaan. Adapun kompetensi yang akan disampaikan itu adalah masalah menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja dengan kesempatan kerja. Terus menyebutkan jenis tenaga kerja apa saja, masalah ketenaga kerja. Menggapai sebuah pekerjaan di sini kita harus banyak belajar, gitu kan? Ya. Mencapai sebuah pekerjaan kita harus mengikuti rutenya dulu. Oke, baik. Kita biar tambah semangat, kita breaking sebentar. Ya, silakan berdiri dulu. Ya, ikuti apa dari ibu ya. Kalau ibu tidak ada berarti yakin ya? Yakin. Oke, ikuti apa dari ibu? Yakin. Kembali lagi. Ya, baik. Aku silakan buka lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya. Itu ada gambar ya? Ada gambar? Amatilah gambar berikut. Amatilah gambar ini. Kamu perhatikan gambar ini, kemudian jawab pertanyaan di bawahnya. Oke? Ya, silakan kalian diskusikan. Diskusinya? Baik, kita tampilkan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Jenika Sagana. Saya Kabila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu analisislah gambar-gambar di atas apakah termasuk ke dalam lingkup
Ketenagakerjaan. Untuk gambarnya sudah ada di LKPD yang diberikan Ibu Supati tadi. Menurut kami, ya, karena mereka menggambarkan berbagai aspek dari tenaga kerja, kesempatan kerja, dan dampak COVID-19 terhadap pekerjaan. Untuk yang pertanyaan nomor 2, dari gambar di atas manakah yang termasuk angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja? Dari yang kami lihat dari gambar, angkatan kerja terdapat pada gambar 1.4 karena menunjukkan sekelompok orang yang tergolong dalam angkatan kerja. Untuk yang kedua yaitu tenaga kerja terdapat di gambar 1.3, kemudian kesempatan kerja terdapat di gambar 1.5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Supatmi. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah kita kembali bertemu ya Ibu Supatmi ya. Nah, di mana sebelum ini kita juga pernah melakukan pertemuan di waktu pra kemarin gitu ya, nah, untuk menyesuaikan apa saja yang akan Ibu Supatmi lakukan ketika penerapan pembelajaran bersama siswa seperti itu ya. Iya. Baik, Ibu Supatmi berkegiatan pasca ini ada beberapa hal yang harus saya tanyakan kepada Ibu Supatmi. Iya. Yang pertama nih tentang gimana refleksinya Ibu Supatmi ketika melakukan kegiatan pembelajaran bersama siswa. Oke, baik. Terima kasih Bu ya. Nah, di sini saya sudah menerapkan sesuai petunjuk dan arahan Ibu sebelum ini. Iya. Oke. Jadi intinya apa yang sudah saya sampaikan kemarin berkaitan dengan perangkat pembelajaran, mana yang lebih, di mana yang kurang, itu sudah diterapkan. Iya, semua. betul. Oke, baik. Yang kedua, kira-kira nih waktu penerapan pembelajaran itu Ibu Supatmi memiliki catatannya yang seperti apa nih yang sudah diterapkan bersama siswa? Oke, baik. Di sini saya sudah menerapkan indikator sesuai dengan standar kompetensi keberhasilan yang telah ditetapkan. Kemudian saya juga menerapkan ice breaking di awal pertemuan. Jadi mau tidak mau ya Ibu ya, Ya. karena kita ingin mengajak siswa kita belajar itu dengan bahagia, dengan senang, ya kita Ya, harus kita terapkan harus adanya memacunya, speaking ya, ya, untuk memacu semangat siswa ya. Iya, betul. Tapi ini diterapkan di awal ya Bu. Ya, di awal pembelajaran itu memotivasinya. Oke, siap. Padahal seharusnya kalau mau gitu ya, nggak mesti harus di awal Ya, saja di nanti tengah ya. bisa juga atau ya. Oke. Baik, saya masuk ke pertanyaan saya yang ketiga ya Ibu Supatmi ya. Nah, kira-kira ke depan nih, nah ada nggak rencana tindak lanjut Ibu Supatmi ke depannya di selebihnya gitu dari kegiatan yang sudah kita lakukan? Ya, kedepannya di sini saya akan melakukan tindak lanjut dengan penugasan yang bervariasi. Nah, itu sepertinya kayaknya. Oke, jadi ke depannya berusaha untuk lebih banyak variasi. Ya, banyak variasinya. Nah, walaupun ibaratnya satu materi gitu ya, tapi Ya, bisa bisa divariasi divariasikan lebih banyak dengan beberapa model. Oke, apalagi kalau kita sudah menerapkan materi-materi yang lainnya gitu ya. Oke, ya. sama. Oke, luar biasa ya Ibu Supatmi, hari ini pertemuan kita ternyata alhamdulillah hasilnya juga sangat luar biasa. Semoga dengan hasil yang luar biasa ini Ibu Supatmi lebih istiqomah, lebih mau Amin. berpacu dan mau belajar dan berkembang ke depan. Iya, Bu, terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesempatannya, atas pertemuan kita ini. Semoga ke depan kita menjadi yang lebih baik. Iya, Itu yang terima kasih, ya. Kak. Iya. Oke, sama-sama. Sampai sini ya Bu Supatmi. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.